Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i dzunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa belajar bersama pada pertemuan kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang setia. Perkenalkan, nama saya Hasan Nabil Mubarak, mahasiswa kelas 2C jurusan Tarjamah. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya atas UAS yang diberikan oleh pengampu mata kuliah Shorof untuk penerjemahan, yakni Pak Zamzam Nur Huda. Nah, untuk soalan nomor 1 adalah apa sih yang dimaksud dengan pembentukan kata? Nah, dalam ilmu linguistik sendiri, pembentukan kata adalah sebuah istilah. Sekali lagi, sebuah istilah. Proses di mana kata tersebut dapat berubah dan menciptakan lexem yang baru. Simpelnya adalah, bahasa simpelnya adalah bagaimana sih asal kata dari kata A, misal seperti itu. Misal contohnya, kata muslimun. Nah, asal katanya gimana? Bagaimana sih pembentukan kata muslimun ini sendiri? Nah, muslimun sendiri itu asal katanya dari aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Aslama fi'il madi, muslimun yakni isim fa'il. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembentukan kata tersebut. Dalam ilmu morfologi atau ilmu linguistik, pembentukan kata sendiri itu dibagi dua jenis. Ada dua jenis pembentukan kata. Yang pertama, afiksasi inflektif, dan kedua, afiksasi derivatif. Afiksasi inflektif, kita pahami dulu maknanya ya. Afiksasi inflektif adalah, kita bedah dulu deh dari kata afiksasi. Afiksasi ini penambahan. Inflektif itu adalah sebuah perubahan kata yang masih sama dengan kata dasarnya, masih dalam satu kelas kata yang sama. Nah, afiksasi inflektif ini biasa kita sebut dengan tasrif lugawi, tasrif yang ke bawah, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Maksudnya kelas kata yang sama gimana? Maksudnya adalah dari kata fa'ala tidak berubah banyak ke kata fa'ala. Ada afiksasi di belakangnya, tambahan alif. Berbeda dengan afiksasi derivatif. Artinya apa afiksasi derivatif? Artinya adalah afiksasi non-inflektif yang kebalikannya dari inflektif. Maksudnya kebalikannya gimana? Maksudnya adalah dia berubah dari kata kelas dasarnya, berubah ke kata yang baru. Misal contoh, dari kata kataba, dia berubah menjadi katibun atau maktubun. Nah, biasa dalam bahasa Arab kita sebut ini dengan tasrif istilahi, tasrif yang ke samping, yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan afiksasi inflektif, maka berbeda kelas dasar katanya. Yang afiksasi inflektif masih sama, sedangkan yang derivatif tidak sama. Nah, untuk soal yang nomor 2, apa sih yang dimaksud kata dasar dan kata turunan? Nah, bagaimana cara pembentukannya dan bagaimana hubungannya dengan makna leksikal dan makna gramatikal. Sebenarnya soal yang nomor 2 ini kurang lebih mirip dengan soal yang nomor 1 tadi. Tapi di sini diperjelas pertanyaannya dengan gimana sih kalau misal kita lihat dari makna leksikalnya dan makna gramatikalnya. Pertama kita harus pahami dulu kata dasar dan kata turunan. Nah, kata dasar dan kata turunan, kata dasar sendiri dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madi. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti fi'il madi adalah fi'il yang memiliki makna lampau. Nah, fi'il madi banyak nih jenisnya dalam shorof, banyak nih wazan-wazannya. Ada mungkin yang wazan sulasi, ada mungkin yang wazan rubai, humasi, dan lain sebagainya. Kalau sulasi ada 6 bab, rubai ada 3 bab, dan seterusnya. Nah, balik lagi ke kata dasar dan kata turunan. Kata dasar yang tadi saya sebutkan adalah fi'il madi. Langsung aja ke contoh. Saya akan ganti contoh ke kata kafir. Kafirun misalnya tuh. Kafirun itu adalah sebuah kata yang memiliki arti jamak, yakni artinya adalah orang-orang kafir yang banyak. Sedangkan kalau misal kita bredel, kafirun ini
kita beredel ke yang mufradnya menjadi fahuwa kafir. Nah, kalau misalnya kita cek dari kata dasarnya, maka dia dari kata kafaro, kafaro yakfuru. Kalau nggak salah fi'il mudhari'nya teman-teman ya. Nanti bisa dicek di kamus masing-masing. Kafaro yang pasti kalau nggak salah yang fi'il madinya kafaro. Nah, bisa balik lagi ke tadi yang fahuwa kafir. Kafir ini sebuah kata turunan dari kata dasar kafaro. Jadi itulah yang dimaksud kata dasar dan kata turunan. Dan adapun pembentukannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dibentuk dari afiksasi inflektif ataupun dari afiksasi derivatif. Nah, coba kita sekarang lihat dari sisi leksikal dan sisi gramatikalnya. Nah, buat teman-teman yang belum paham dari sisi leksikal adalah sisi leksikal ini itu dari sisi kelas katanya sama atau enggak, bentuk katanya sama atau enggak, teksnya sama atau enggak. Itulah simpelnya. Nah, lalu bagaimana dengan sisi gramatikalnya? Balik lagi kita harus cek tadi, ini bentukan kata inflektifkah ataupun derivatif. Kalau misal inflektif, maka dia dari sisi gramatikalnya aja yang berubah. Misal contoh kataba, dia menulis. Kataba yang dia dua orang menulis. Tapi kalau secara leksikal, kataba ini nggak berubah banyak dari kataba yang awal tadi yang dia satu orang menulis. Tetapi dari gramatikal berubah. Yang awal satu orang menjadi dua orang. Nah, beda dengan yang afiksasi derivatif, yang tasrif istilahi. Nah, kalau misal kita lihat dari tasrif istilahi, misal saya mau pakai kata, saya pikir-pikir dulu, misal kata musola misal. Musola artinya adalah tempat orang yang sholat, ya kan. Musola dari asal kata shola yusolli sholatan, ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari si leksikalnya, yang awalnya shola menjadi musola itu berbeda jauh dengan yang tadi saya sebutkan, dengan yang tadi yang kataba. Dari sisi teksnya itu berbeda jauh. Nah, apalagi dari sisi gramatikal ya, maksud saya maaf. Dan kita lihat dari sisi gramatikal juga berbeda jauh. Yang pertama itu sisi gramatikalnya itu fiil, yang kedua ini isim makan, musola. Nah, itu kalau yang nomor 2. Nah, berlanjut ke yang nomor 3, yakni apa sih yang dimaksud dengan i'lal, idgham, ibdal, dan bagaimana hubungannya dengan morfofonemik. Pertama harus kita ketahui dulu dalam ilmu sorof, sebelum kita membahas i'lal ini, kita harus tahu dulu macam-macam bina dalam ilmu sorof, seperti bina soheh, bina mudhoaf, bina misal, ajwaf, dan lain sebagainya. Nah, i'lal sendiri artinya adalah mengganti huruf ilat menjadi alif ataupun disukun. Nah, misal contoh kata kola, asluhu koala. Idza waqa'atil waw awil ya wa in fataha ma qablaha ubdilatil waw alifan. Salah satu kaidah i'lal. Jadi jika ada huruf ilat dan difathahkan sebelumnya, maka diganti dengan alif. Jadi kola, maka jadilah kola. Itu i'lal. Adapun yang kedua, idgham, yakni mendouble, memasukkan kata yang pertama ke yang kedua. Misal contoh madda. Madda itu asalnya madada, tetapi dal yang awal disukun dan dimasukkan ke dal yang kedua, maksudnya dimasukkan ini misalnya ditasdid teman-teman ya. Jadi madda asluhu madada. Nah, yang terakhir ibdal. Ibdal ini penggantian. Misal kata soinun sona yasunu fahuwa soinun. Asal katanya sona itu sowana. Kalau misal kita dari kata sowana kita cek isim fa'ilnya, maka harusnya sowinun. Tetapi ada dalam satu kaidah i'lal, dalam 19 kaidah i'lal itu mengatakan bahwa diganti, diibdal, diganti menjadi apa? Soinun. Nah, adapun kaitannya dengan morfofonemik adalah morfofonemik ini adalah sebuah istilah proses perubahan morfem-morfem yang ada menjadi kata yang baru. Misal contoh morfem koala tadi. Nah, ini adalah gabungan morfem-morfem dan diubah menjadi kola. Nah, sebuah proses itu dinamakan morfofonemik. Nah, ini untuk yang nomor 3. Nah, berlanjut ke nomor 4, yakni kita disuruh menganalisa kata dari satu kalimat. Nah, kata yang pertama yang saya pilih adalah
Kata yang pertama yang saya pilih adalah yadhkuru. Yadhkuru adalah sebuah kata turunan dari kata dasar dzakaro. Seperti tadi yang saya bilang bahwa kata dasar selalu fi'il madhi. Jadi kata dasar dari yadhkuru adalah dzakaro. Nah, di sini ada perubahan, yakni apa? Perubahannya berupa apa? Perubahannya berupa penambahan. Penambahan ada banyak, ada prefiks, sufiks dan sebagainya. Tapi dalam hal ini penambahannya adalah prefiks. Mengapa? Karena penambahannya hanya di depan saja, yadhkuru. Kalau misal kita teliti dari leksikal, ini berbeda dengan kelas kata yang kata dasarnya. Seperti yang tadi, kalau yang misal inflektif itu nggak terlalu berbeda dari kata asalnya, dari kataba misal kayak gitu. Sedangkan ini berbeda dari segi harokatnya maupun huruf hijaiyahnya, dari kata zakaro menjadi yazguru. Jadi ini masuk ke derivatif ya, masuk ke derivasi. Nah, sedangkan dari sisi gramatikalnya juga beda. Kalau misal zakaro yang kata dasar tadi fi'il madhi yang artinya lampau, fi'il madhi bermakna lampau. Sedangkan kalau misal yang yadhkuru itu artinya fi'il mudhari' yang bermakna sekarang atau akan datang. Nah, beranjak ke kata selanjutnya yakni al-muslimuna. Nah, al-muslimuna itu adalah kata jamak dari kata apa? Dari kata muslim. Jadi al-muslimuna jamak dan mufradnya muslim. Muslim itu dari kata apa? Dari kata isim fa'il dari kata aslama. Jadi al-muslim turunan dari fi'il madhi aslama. Kita lihat dari sisi leksikalnya. Dari sisi leksikalnya jelas berbeda. Dari yang awalnya aslama menjadi muslim. Yang kalau misal gramatikalnya jelas sangat berbeda kalau ini. Kalau yang tadi yang sebelumnya, kalau yang yadhkuru masih sama-sama fi'il di situ. Ada fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Tetapi kalau yang ini fi'il, yang satu isim. Fi'ilnya yang mana? Tentunya yang kata dasar, yang aslama. Tetapi yang isimnya yang mana? Yang muslimun. Nah, kalau misalnya kita teliti lebih jauh lagi, aslama ini yang tadi saya bilang fi'il madhi sebuah kata dasar, masih ada yang lebih dasar lagi, yakni apa? Salima. Tapi kalau mungkin saya salah, mungkin bisa dicek di kamus sulasi dari kata aslama. Yang pasti aslama ini adalah mengikuti wazan af'ala. Af'ala dari kata fa'ala yang memiliki makna dia memuta'adi atau mengobjekkan sesuatu. Ini untuk yang muslimun. Nah, untuk yang ketiga yakni yadhbahu. Yadhbahu ini kurang lebih dengan yadhkuru. Kurang lebih sama. Yadhbahu dari asal kata zabaha yadhbahu yang artinya menyembeli. Nah, yang keempat itu yakulu. Yakulu ini kurang lebih sama yang sebelumnya, fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Bedanya apa? Bedanya kalau yang sekarang ini itu ada huruf ilatnya. Dari asal kata apa? Qola yang tadi saya bilang. Qola asluhu apa? Qola. Idza waqatil waw awil ya wa in fataha ma qablaha wa in fataha ma qablaha ubdilatil waw alifan. Wawunya diganti alif. Nah, sedangkan kalau misal fi'il mudhari' asal katanya qawala. Asal katanya kan qawala. Tapi kalau misalnya kita fi'il mudhari' dari yakulu asal katanya yakwulu. Yang ditasdid yang disukun adalah qafnya yakwulu. Tapi kenapa bisa menjadi yakulu? Ada satu kaidah i'lal namanya saya lupa, tapi intinya adalah di situ dirubah harokatnya. Yang asalnya yakwulu menjadi yakulu. Ini untuk yang yakulu. Nah, yang selanjutnya adalah fanzur. Fanzur ini adalah fi'il amr. Fi'il amr yang memiliki kata dasar nadhara yanzuru, fanzur. Artinya apa? Dari segi gramatikal, dari sisi arti itu berbeda dengan yang fi'il madhi. Kalau fi'il madhi artinya melihat, tapi kalau misal fi'il amr artinya lihatlah. Jadi ini gramatikalnya ataupun leksikalnya berbeda. Nah, yang terakhir yakni taro. Nah, di sini taro itu adalah ada domir anta di situ. Ada domir anta. Tanya itu adalah huruf mudhara'a. Huruf mudhara'a ada 4. Alif, nun, ya, dan ta. Nah, salah satunya adalah ta yang ada di sini, taro. Artinya apa? Kamu melihat. Dari asal kata apa? Dari asal kata ro'a yaro. Ro'a yaro. Nah, yaro. Tapi kalau asal katanya yaro. Tapi kalau misalnya kita ingin merubah menjadi kata anta, kamu melihat, maka harus diubah menjadi taro. Itulah bentuk kata, proses pembentukan kata dari analisa saya pada soal nomor 4. Nah, yang terakhir adalah macam-macam verba dalam bahasa Arab. Nah, verba ini kita harus tahu dulu teman-teman bahwa verba ini artinya fiil. Nah, di sini ada 6 macam, saya singkat menjadi SOKSPW.
Biar apa? Biar mudah mengingatnya ya teman-teman ya. Nah, dari S, dari sisi subjeknya. Dari sisi subjeknya itu ada fiil maklum atau majhul. Artinya apa? Fiil aktif atau pasif. Contohnya fa'ala. Dari sisi majhulnya itu fu'aila. Nah, yang kedua O. O ini dari sisi objeknya. Dari sisi objeknya ini maksudnya apakah fiil tersebut butuh objek atau tidak? Nah, di sini ada dua, ada muta'addi dan lazim. Nah, kalaupun muta'addi itu contohnya adalah doroba, memukul. Harus ada nih objek yang dipukul, madrubnya harus ada. Misal saya memukul Nabil, bisa kayak gitu. Berarti yang dipukul siapa? Nabil. Sedangkan yang lazim gimana? Yang lazim misal kursi, duduk, sorry, duduk. Nah, misal duduk. Nah, kata duduk ini nggak perlu objek kecuali didudukkan atau mendudukkan dari fungsi dari wazan af'ala litak dia. Tetapi eh, kalau misal kita balik ke sulasi, maka dia jadi lazim. Misal contoh akhroja, khoroja, itu dia lazim. Jadi dia apa? Dia nggak butuh objek. Nah, itu dari sisi objeknya. SOK dari sisi K. K ini apa? Komponennya. Dari komponennya ini ada banyak sebenarnya. Ada ada sohe, ada mahmus, ada nakis, ada ajwaf misal dan lain sebagainya. Simpelnya kalau misal kita bagi itu ada dua intinya. Ada yang sohe, ada yang mu'tal. Yang sohe ini apa? Yang terbebas dari huruf ilat. Nah, yang mu'tal apa? Yang ada huruf ilatnya. Huruf ilatnya apa? Huruf penyakit ya. Penyakit, bahasanya penyakit. Dalam sorof itu ada apa aja? Ada alif, ada ya, dan juga ada waw. SOKS. S-nya dari segi susunannya. Nah, kalau misal dari segi susunannya itu ada mujarrad dan juga ada mazid. Susunan maksudnya gimana? Kata aslinya yang dia nggak ditambah-tambahin oleh huruf ziyadah. Misal contoh, sulasi mujarrad itu ada fa'ala, ya kan? Tetapi kalau yang mazidnya gimana? Kalau yang rubai mujarrad itu dahroja, misal kata dahroja ini nggak ada penambahannya, nggak ada huruf ziyadahnya. Beda dengan yang mazid, ada huruf tambahannya yang berupa huruf ziyadah. Misal apa? Misal tadi kata af'ala ini ada tambahannya meskipun sama-sama 4 huruf, yang satu dahroja, yang satu af'ala, tetapi yang satu ini, yang dahroja ini mujarrad, nggak ada tambahan dari sisi huruf ziyadah, tapi yang ini ada tambahannya dari huruf ziyadah, yakni apa? Alif. SOKSP. P dari sisi perubahannya. Nah, dari sisi perubahannya itu ada jamid dan mustaq. Nah, kalau misal jamidnya apa? Yang berdiri sendiri dia nggak bisa ditasrifkan. Nah, kalau yang mustaq dia bisa ditasrifkan. Misal yang jamid apa? Misal laisa. Laisa ini tidak ada tasrifannya. Laisa yulaisu nggak ada, tapi dia termasuk ke fiil dan sebagai salah satu dari saudara kana. Sedangkan yang mustaq apa? Ya yang kita tahu nasara, dhahaba dan seterusnya. W ini apa? SOK SPW tadi ya. W ini apa? W ini waktu. Waktu kalau dalam fiil itu dibagi menjadi 3. Ada mudhari, ada madi, ada mudhari dan juga ada amar. Madi ini apa? Madi ini fiil yang berarti lampau. Kalau mudhari ini fiil yang berarti sekarang atau akan datang. Kalau yang amar itu fiil berarti perintah dan waktunya juga sekarang juga. Tapi beda dari fungsionalnya saja. Nah, itu tuh yang nomor 5. Nanti kita akan lanjut ke bagian yang nomor 2, yakni tentang opini. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, ke bagian yang kedua, yakni tentang mempresentasikan tentang opini bab-bab yang dipilih oleh Pak Zamzam. Nah, kebetulan saya Hasan Nabil Mubarok kedapatan bab yang membahas tentang nomina. Nah, nomina sendiri ini apa sih gitu kan pertanyaannya. Nah, nomina ini itu dalam bahasa Indonesia teman-teman, tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan isim. Kalau bisa dalam bahasa Inggris apa? Dalam bahasa Inggris biasa disebut noun. Kalau fiilnya apa? Verba atau verb kalau bisa dalam bahasa Inggris. Nah, gampangannya nomina itu bisa mungkin saya simpulkan adalah bisa dibilang mungkin lawanan dari verb atau fiil. Lawanan dari verb maksudnya gimana? Lawanan dari verb ini maksudnya kan verb kan dia punya arti, dia ada waktunya tuh teman-teman. Nah, tapi kalau nomina dia tidak ada memiliki waktu. Jadi misal kata buku. Buku itu tidak ada unsur waktunya. Beda dengan verb atau fi'il madi. Misal kata fi'il madi kharaja, dia punya kata secara nggak langsung artinya adalah telah keluar. Dia satu orang telah keluar. Jadi bukan lawan kata sih, bisa dibilang secara artian nomina dan kata kerja fi'il atau isim itu berseberangan. Kalau fi'il tadi apa? Kalau fi'il tadi
memilih kata yang memiliki unsur waktu, baik sekarang, lampau, atau akan datang. Tapi sedangkan isim dia tidak mempunyai arti waktunya. Nah, sekarang kita bahas deh arti dari nomina itu sendiri. Nah, arti dari nomina itu sendiri atau isim adalah kata benda, baik yang hidup ataupun mati, baik yang gerak ataupun nggak gerak. Baik yang hidup apa? Yang hidup misal manusia itu termasuk nomina. Kulit meskipun hidup tapi nggak gerak itu juga termasuk nomina. Terus apa lagi? Terus yang nggak gerak itu misal buku nggak gerak dan nggak hidup termasuk nomina. Hewan, tumbuhan itu juga termasuk nomina. Bahkan langit, yang ada di luar sana, mungkin benda-benda yang di luar sana itu pun juga termasuk nomina. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang ciri-ciri dari nomina tersebut, ciri-ciri dari isim tersebut. Nah, ciri-ciri dari isim pertama itu bisa dimasukin tanwin. Asalkan nggak ada alif lamnya. Beda dengan fiil. Kalau fiil itu nggak bisa dimasukin tanwin ataupun alif lam. Al-fa'ala misalnya gitu nggak bisa. Kenapa? Karena emang sejatinya nomina dan isim itu berseberangan. Jadi nggak bakal bisa ciri-ciri isim dimasukin ke ciri-ciri fiil. Sebaliknya ciri-ciri fiil dimasukin ke ciri-ciri isim juga nggak mungkin bisa. Itu ciri yang pertama. Bisa kemasukan tanwin ataupun alif lam. Ciri-ciri yang kedua apa? Ciri-ciri yang kedua bisa dimasuki huruf jar, huruf preposisi, huruf seperti kayak fi, seperti kayak an, seperti kayak bi, lam, dan lain sebagainya. Nah, yang ciri-ciri terakhir dia bisa kemasukan oleh partikel sumpah. Partikel sumpah, maksudnya gimana? Contoh langsung aja contohnya biar enak. Misal contoh wasyamsi, wal asri. Dia kenapa jadi jar? Karena disitu ada wawu yang bermakna wawu kosam, wasyamsi demi langit, demi waktu dan lain sebagainya. Itu tadi yang saya sebutkan adalah ciri-ciri dari nomina. Nah, mungkin itu teman-teman dari saya. Sanabil Mubarak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sebelumnya saya meminta maaf apabila dalam penyampaian saya banyak gelagap-gelagap dan banyak salah kata. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.